Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Misteri Verhal. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh berkah. Terima kasih kepada kalian yang telah mendukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Kali ini saya mengunjungi pemakaman Ratu Galuh yang berada di Komplek Pemakaman Keramat di tengah Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Kabarnya, di makam ini sering terlihat harimau putih sebesar sapi. Benarkah? Simak terus video ini sampai akhir. Dengarkan kesaksian sang juru kunci makam. Makam ini terletak sekitar 600 meter dari pintu utama Kebun Raya Bogor. Makam keramat tersebut ditemukan pada tahun 1946, tetapi sudah ada jauh sebelum Kebun Raya dibangun. Untuk mengetahui sejarah makam, saya menemui juru kuncinya, yaitu Abdul Rohman. Ia sudah 32 tahun mengabdi menjadi juru kunci di tempat tersebut. Ia membersihkan, merawat, dan mengurus kebutuhan eyang. Eyang dalam tanda kutip ya, termasuk membuat sesaji setiap hari. Saat saya datang, ia sedang menyiapkan berbagai macam minuman, seperti susu, teh, dan juga kopi. Sesaji ini ditaruh di bangunan kecil yang berada di dekat pemakaman Ratu Galuh. Nah, situs ini ditemukan resmi pada tahun 1946 oleh keturunan Prabu Siliwangi yang kelima. Ya. Lalu Ibu Ratu pengen dibangun rumahnya seperti ini. Jadi di saat ditemukan situs ini tidak ada bentuk bangunan seperti ini ya. Lalu tahun 1978 Ibu Ratu meminta bahwa rumah yang sekitar kurang lebih ini 100 meter minta dibangun ya. Nah seperti inilah dibangun rumahnya Ibu Ratu ini dengan kesederhanaan gitu ya. Ini pun juga nisan-nisan ini berbentuknya seperti ada mahkota, ada zamur, ada trisula, ya, ada lantera, juga di Mbah Baul mempunyai lambang yaitu tumpang sama cangkul, ya. Itu semua permintaan Ibu Ratu Galuh Mangku Alam waktu itu, gitu ya, begitu. Terdapat 4 makam di area ini, yaitu makam Ratu Galuh, istri kedua Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Kemudian makam Mbah Jepra, Panglima Kerajaan Pajajaran. Makam Mbah Baul, Senopati Kerajaan Pajajaran, dan Solendang Galuh Pangkuan, seorang yang hidup pada era Kerajaan Pajajaran akhir. Makam Solendang Galuh berada di luar komplek tersebut. Berbeda dengan keterangan juru kunci, menurut catatan sejarah Sandi Nusantara, yaitu komunitas yang berkecimpung di dunia kebudayaan dan sejarah Nusantara, makam yang terletak di tengah bukan Ratu Galuh Mangku Alam dalam artian istri kedua Prabu Siliwangi, yakni Nyai Subang Larang, tetapi makam Sri Baduga Maharaja Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana adalah raja dari Kerajaan Sunda Galuh Bersatu dan memerintah antara tahun 1350 hingga 1357. Ia gugur dalam tragedi Perang Bubat. Adapun maksud dari Ratu Galuh yang berada di Kebun Raya Bogor tersebut ialah ratu, makna dari Ratunggal yang berarti maharaja. Hal demikian bernisbat kepada Trah Eyang Sastra yang bermaksud Ra adalah Raja Cahaya,
sedangkan tu adalah tunggal atau satu. Terlepas dari perbedaan pandangan itu, makam ini tetap dianggap sebagai makam keramat dan banyak dikunjungi orang untuk berziarah. Pada malam hari, suasana makam sangat mencekam. Kabarnya, di sekitar makam ini sering berkeliaran dua sosok hewan berupa macan putih dengan loreng hitam yang dipercaya sebagai penjaga makam, serta kelelawar berukuran besar yang kerap menampakkan wujudnya. Soal munculnya sosok harimau putih, juru kunci makam mengatakan, jadi di sini kadang-kadang ada penampakan ya, semacam itu harimau, itu harimau putih ya. Harimau putih gitu ya. Terus pernah ada orang lihat di lokasi sekitar sini itu kadang-kadang ada harimau putihnya, besarnya itu segede sapi. Waduh, segede sapi ya itu. Memang betul di sini memang pernah ada seseorang yang melihat ada harimau putih itu besarnya segede sapi ya. Jadi harimau itu untuk menjaga areal sini, yaitu harimau itu adalah sahabat yang Prabu Siliwangi begitu ya. Abdul Rahman mengatakan pengunjung makam datang dari berbagai penjuru dunia. Ia menekankan kepada pengunjung untuk mendoakan arwah leluhur, bukan meminta sesuatu. Ziarah itu kan disunahkan juga ziarah, tapi juru kunci menyarankan berziarah itu tidak boleh meminta sesuatu di makam ya. Tapi di situ ada syariat atau syarat apa? Itu namanya ziarah itu adalah berdoa, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kadang-kadang kan semua yang masuk juga mungkin ada niat ya di hatinya, tapi itu kan walaupun niatnya itu tidak dikomentarkan, tapi kan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang diziarahi ini oleh mereka itu adalah wali Allah. Siapapun yang mendoakan kepada wali Allah, insya Allah dalam suka duka di hatinya, mungkin ada hajat, niat kecil besarnya itu nanti adalah urusan Allah, bukan urusan yang ada di sini. Jadi yang penting berziarah itu adalah bertawasul, berdoa itu ya, untuk mendoakan kepada wali Allah, lalu Allah akan menentukan keinginannya gitu. Namun, saat saya mendatangi makam, terlihat seorang wanita yang mengaku bekerja di sebuah bank. Kedatangannya untuk meminta doa agar dirinya bisa naik jabatan. Menghadapi pengunjung yang memiliki sejumlah permintaan, juru kunci akan membantu mendoakan untuk menggapai hajat tersebut, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi yang berkunjung ke makam ini ya, bukan hanya untuk Jawa Barat, khususnya Indonesia, tapi luar Indonesia pun mereka tahu bahwa ada sejarah di dalam Kebun Raya ini, yaitu situs tua, yaitu yang disebut Ratu Galuh Maklempur Siliwangi. Jadi Ibu Ratu Galuh Maklempur Siliwangi ini sudah termasuk internasional ya, ini terkenalnya, maka orang-orang luar negeri pun juga kadang-kadang ada yang berkunjung khusus ke makam Ratu Galuh Makualam, karena mereka tahu mungkin zaman dulu siapa raja yaitu yang ada di Jawa Barat gitu ya. Contohnya orang-orang Belanda ya, itu dari Jepang juga ada ya, dari Australia, dari Jerman ya,
dari Malaysia, ya seperti itulah ya, dari beberapa negara berkunjung ke makam Ratu Galuh Mangku Alam. Kompleks pemakaman ini merupakan cagar budaya dan dilindungi oleh undang-undang. Kalian dilarang merusak, mencuri, memindahkan, memisahkan bagian atau keseluruhan cagar budaya dari kesatuannya, serta memugar tanpa izin pemerintah. Larangan itu tertulis di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 61, 66, 67, dan Pasal 77 Ayat 5. Mari kita jaga cagar budaya ini agar anak cucu kita bisa melihat dan mempelajari sejarah Nusantara. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan konten-konten terbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.